Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Ladang Cerita. Cerita ini sangat terkenal banget di Aceh. Soalnya hantu ini cantik, tapi arwahnya masih bergentayangan. Singkat cerita, hantu Halimah itu adalah sosok seorang guru yang cantik. Tapi karena dia orang kaya, jadinya cincin-cincin emas selalu ada di jari jemarinya. Malam itu Halimah pulang dari sekolah yang ada di Banda Aceh. Karena rumahnya yang cukup jauh, dia harus membawa motor setiap hari. Maghrib pun tiba, tepat di jembatan. Jembatan itu memang rawan banget karena banyak yang kena begal. Waktu itu motor Halimah mati di tengah jalan jembatan. Sontak dia bilang, "Ah, ini kenapa lagi? Padahal aku udah servis." Terus datanglah kawanan anak muda. "Hei cantik, sendirian nih? Kenapa motornya?" Sambil dia toel-toel. Terus Halimah menjawab, "Ini motornya mati, padahal udah dibenerin kemarin." Terus anak muda yang di samping pegang-pegang Halimah. Halimah gak terima, hingga dia berteriak-teriak, "Tolong, tolong!" "Udahlah, percuma, teriak gak ada yang dengar. Sini sama abang," kata anak muda itu. Terus Halimah digiring ke hutan sama anak muda itu. Halimah nangis hingga dia bilang, "Tolong jangan apa-apain saya. Kalau mau cincin perhiasan, ambillah." Anak muda itu gak dengar. Ada yang dengar. Anak muda itu tidak mendengar apa yang dikatakan Halimah. Sampai satu pemuda bilang, "Lumayan, kita santap yuk." Terus teman-temannya bilang, Oke, kita santap dia malam ini. Badannya sungguh menggairahkan." Halimah nangis-nangis sampai akhirnya dia diperkosa oleh 8 pemuda yang ada di sana. Setelah diperkosa, Halimah pun dibunuh di jembatan itu. Badannya nggak ditemukan. Banyak yang bilang Halimah selalu ada di jembatan itu melambaikan tangan. Sampai-sampai dia naik ke pemotor yang sendirian. Sumpah, merinding banget.
Pernah aku ketemu tuh Halimah. Dia pelototin aku. Sumpah aku takut banget. Sampai temanku bilang, "Van, jangan kamu lihat tuh hantu. Ntar motormu rusak." Terus bener apa yang temanku bilang. Motorku rusak, gak bisa dinyalain. Kata temanku, "Van, mending kamu kencing di situ deh. Ntar motormu bisa nyala." Mau gak mau, aku harus kencing di situ. Dan akhirnya motorku bisa nyala lagi. Setelah motorku nyala, di situ hantu Halimah masih melototin aku. Konon, dia dendam banget sama orang-orang yang lewat di jembatan itu. Malam pun berlalu, hingga akhirnya pagi pun tiba. Temanku datang ke kos-kosan. "Van, sini kamu." Aku menjawab, "Apa dah?" Temanku nanya, "Gimana semalam kamu pulang? Aman-aman aja kan?" Jawabku, "Kalian ninggalin aku sendirian. Kan aku takut. Terus tuh hantu masih melototin aku. Untungnya aku gak kenapa-napa lagi." Kata temanku, Terus kamu gaskan kan?" Aku menjawab, "Iya. Serem loh dia. Tapi aku baca Yasin, untung hafal." Kata temanku, "Udah, mending kita semua uji nyali aja di jembatan. Siapa yang mau kamerain, dia dapat hadiah." Jawabku, "Enggak ah, mending fokus kuliah. Lagian aku gak minat gituan." Kata temanku, "Ya udah deh." Siangnya aku berangkat kuliah. Karena harus ngelewatin jembatan, jadinya kan ogah banget ke kuliah. Tapi entah kenapa, siang itu semangat banget pergi kuliah. Sampai aku bilang, "Nek, aku berangkat ya." Nenek menjawab, "Hati-hati ya. Pulang jangan malam-malam, gak baik anak perempuan." Jawabku, "Ya Nek, aku berangkat." Seperti biasa, aku nyanyi-nyanyi di jalan dan lewatlah ke jembatan itu. Aku merasa ada yang naik di belakang. Tapi masa sih ada hantu siang-siang gini? Nah, aku nengok kesepian dong. Aku lihat, tapi gak ada apa-apa, sumpah. Pas udah gak lewat jembatan itu, serasa ada yang pegang stangnya. Kayak nyuruh aku berhenti. Tapi karena aku gak mau,
Jadinya aku kecelakaan. Gak jauh dari jembatan itu. Terus aku ditolongin sama pengendara lainnya. Mereka bertanya, "Dek, kok kamu boncengan hantu?" Aku nanya lagi, "Masa sih?" Pengendara lain bilang, "Kami lihat tadi, pas rekam-rekam buat video, ada yang ngikut kamu. Ih, serem, Dek." Aku bingung. Nanya lagi akunya, "Sejak kapan aku ngeboncengin itu?" Sampai takut akunya. Terus mereka bilang, "Udah ada beberapa menit sih. Hati-hati, Dek. Untung gak kenapa-kenapa. Hanya lecet-lecet aja kamunya." Dan sampai sekarang, aku gak berani melewatin jembatan itu lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya cerita dari saya. Dan jangan lupa tetap tunggu cerita-cerita saya yang berikutnya ya. Sampai jumpa. Dadah.